Baik, di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menerapkan rumus di Excel. Jadi ada beberapa rumus di sini. Yang pertama ada VLOOKUP, ada fungsi if, ada perkalian, pembagian, dan average atau rata-rata. Kemudian ini merupakan tabel saya downloadnya di Google, dan biasanya tabel-tabel seperti ini digunakan pada saat interview melamar pekerjaan sebagai admin. Nah, di sini sudah tertera ketentuan-ketentuannya. Saya sudah jawab, dan yang ini jawabannya, nanti kita cocokkan. Nah, jadi ini ketentuannya. Yang pertama, nama pelanggan, nama produk, dan harga satuan diisi dengan VLOOKUP. Yang kedua, isi total penjualan dengan rumus perkalian. Kemudian yang ketiga, menggunakan fungsi if. Jika kuantiti pembelian di atas 200, maka diskonnya 10%. Jika di atas 500, maka 20%. Kemudian yang keempat, penjualan bersih diisi dengan rumus perkalian. Dan yang kelima, totalkan semua kuantiti dan penjualan bersih. Kemudian rata-rata menggunakan rumus pembagian. Nanti kita juga coba dengan rumus average. Nah, kemudian yang ini merupakan tabel referensi. Dan ini merupakan link yang tempat saya download. Oke, sekarang kita mulai di nama pelanggan menggunakan VLOOKUP. Kita coba VLOOKUP kurung buka. Kita akan mencari nama pelanggan dengan kode NF strip 01, kita blok yang ada kode NF 01 atau kode pelanggan. Kita blok dari sini ke sini. Jadi semua tabel itu diblok. Kemudian kita absolut karena nanti ketika mengcopy rumusnya ke bawah, tabelnya tetap di tabel referensi yang ini. Kita absolut satu kali, koma, kita hitung. Kita mencari nama pelanggan, dan di sini nama pelanggan ada di kolom nomor 2. Jadi kita ketik 2, 0, kurung tutup, enter, Tokonofri. NF01 sama dengan Tokonofri. Oke, sekarang kita coba copy ke bawah. Kita cocokkan AN02 Toko Anton, City 03 Toko Sentral. Oke, sudah. Kita lanjut di nama produk. Nah, untuk nama produk, cara mencarinya sama dengan nama pelanggan. Hanya saja yang berbeda adalah tabel referensinya. Kita cari berdasarkan kode produk. Kalau tadi pelanggan, kita cari berdasarkan kode pelanggan. Oke, kita ketik VLOOKUP, kurung buka, kita klik kode produk. Kemudian koma, kita blok tabelnya dari sini ke sini. Kemudian absolut lagi. Kita hitung. Nama produk ada di kolom nomor 2. Oke, koma 0. Kurung tutup, enter. Besi 5 meter, benar. Kita coba copy ke bawah lagi. Dan kita cocokkan lagi B strip 10. Ada besi 10 meter, P strip 5 pipa 5 meter. Kemudian P10 pipa 10 meter. Oke, sekarang kita lanjut di harga satuan. Nah, harga satuan juga sama, mencarinya berdasarkan kode produk. Nanti yang berbeda adalah tempat kolomnya. Ada di nomor 3, kalau nama produk ada di kolom nomor 2. Jadi kita ketik lagi VLOOKUP, kurung buka, kode produk, koma, kita blok lagi, kita absolut lagi, kita hitung, koma, kita hitung. Harga satuan ada di kolom nomor 1, 2, 3. Kita klik 3, 0. Nah, 200.000. Kita cek
besi 5 meter 200.000. Kita copy ke bawah. Kita cek yang P strip 10, pipa 10 meter 185. Oke, pipa besi 10 meter 375, P strip 5 100 benar. Oke. Kita lanjut di total penjualan. Ketentuan total penjualan adalah menggunakan rumus perkalian. Jadi total penjualan sama dengan harga satuan dikali quantity. Itu saja, kemudian enter. Nah, sekarang kita copy ke bawah. Oke. Nah, untuk diskon, ketentuannya menggunakan rumus if. Jadi fungsi logika. Kita mulai, kita coba ya. Sama dengan kurung buka. Ketentuannya kita baca dan kita sambil masukkan rumusnya. Jika kuantiti di atas 200, maka diskonnya 10%. Jika kuantiti di atas 500, maka 20%. Menggunakan rumus if. Jadi kita gunakan nilai yang terbesar, yaitu di atas 500 dulu. Kita ketik if, jika, dalam kurung, kuantiti lebih besar atau di atas dari 500, kita isi sama dengan, jadi 500-nya nanti termasuk, maka diskonnya adalah 20%. Nah, kita if lagi, koma dulu, kemudian if jika kuantitinya di atas atau sama dengan 200, maka diskonnya adalah 10%. Kita ketik false-nya, selain itu atau di bawah 200 tidak mendapatkan diskon alias 0. Kurung tutup, enter. Kita kekurangan 0, kurung tutup. Oke, sudah diisi otomatis. Kita copy ke bawah. Oke, kita cek sekarang. Yang nomor 1 dengan kuantiti 340 mendapatkan diskon 10%. Benar ya, karena di atas 200, di bawah 500. Kemudian ini yang 0, karena dia di bawah 200, jadi tidak mendapatkan diskon. Dan yang nomor 3, karena di atas 500, dia mendapatkan diskon 20%. Nah, untuk penjualan bersih, ini sudah saya isi sebelumnya. Untuk rumusnya, jadi coba kita ulang. Nah, penjualan bersih adalah penjualan yang sudah dikurangi dengan diskonnya. Jadi untuk tahu diskonnya, kita juga harus mengalihkan persentase diskon dengan total penjualan. Nah, caranya seperti ini, sama dengan kita klik penjualan bersih, dikurangi dalam kurung. Nah, di sini kita akan mencari diskonnya berapa. Terus kita klik penjualan bersih dikalikan persentase diskon. Kurung tutup. Nah, jadi ini artinya ini penjualan bersih dikurangi diskon. Diskon dalam bentuk rupiah. Nah, untuk mencari diskon dalam bentuk rupiah, kita harus mencari dari total penjualan dikali dengan persentase diskonnya berapa. Kemudian enter. Nah, hasilnya 61.200.000 untuk yang nomor 1. Kita copy ke bawah dan selesai. Nah, untuk rumus total penjualannya kita menggunakan rumus sum. Jadi kita hapus dulu. Nah, rumusnya seperti ini. Sama dengan sum, kita blok, kurung buka dulu, langsung kita blok dari atas ke bawah, enter. Nah, atau menggunakan cara yang lebih cepat, menggunakan auto sum, jadi sum otomatis, enter. Kemudian ada rata-rata penjualan harian. Jadi di sini yang dimaksud adalah rata-rata penjualan masing-masing pelanggan. Nah, coba kita coba rumus ribetnya dulu. Kita rekap berapa penjualan mereka.
Kita copy kode pelanggan dan penjualan bersih. Kita paste di sini, kemudian kita sort menurut hurufnya. Nah, kemudian kita catat jumlahnya di sini. Atau di sini dulu. Toko no free. Toko no free, toko sentral, dan toko Anton. Toko sentral, toko Anton. Kita jumlahkan. Untuk toko no free, kemudian untuk toko sentral, dan toko Anton. Enter. Nah, untuk mencari rata-rata, kita bisa menggunakan rumus average. Tapi mesti direkap dulu. Average di blok. Nah, rata-ratanya segini. Dan ini menggunakan, di ketentuan rata-ratanya menggunakan rumus pembagian. Jadi, sama dengan jumlah penjualannya dibagi 3. 3 itu didapat dari jumlah pelanggannya. Jadi, ada 3 pelanggan. Nah, mendapat hasil segini. Kita coba cocokkan dengan menggunakan rumus average. Sama ya. Oke, jadi sekian untuk video rumus Excel kali ini. Jika teman-teman punya cara yang lebih mudah atau yang lebih efektif, silakan di komen, silakan dikoreksi. Jika mungkin ada yang ditanyakan, bisa komen juga atau usul apapun, silakan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat dan semoga terbantu.